Kita memasuki ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu adalah upaya bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, kalau tadi sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu pengertian dari integrasi dan juga integrasi nasional. Sekarang kita akan membahas bagaimana pengertian disintegrasi bangsa. Nah, kata disintegrasi terdiri dari dua suku kata. Ya, dis itu artinya bisa dibilang tidak. Integrasi itu artinya bersatu. Jadi kalau kalian lihat kamus besar bahasa Indonesia, pengertian disintegrasi itulah keadaan tidak bersatu atau keadaan terpecah belah, sehingga nantinya akan hilangnya keutuhan suatu bangsa atau persatuan itu sendiri. Nah, menurut sejarawan Sukanto dan Sulistiowati, disintegrasi bangsa itu diibaratkan sebagai suatu bagian dalam suatu negara. Ketika ada bagian tersebut yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu akan memengaruhi keadaan-keadaan dalam suatu negara tersebut. Nah, dalam perkembangannya, jadi selama periode 1945 sampai dengan 1965, atau bisa dibilang selama periode Orde Lama atau pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, banyak terjadinya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Ya, atau bisa dibilang peristiwa pemberontakan yang menimbulkan konflik, menimbulkan keadaan bahaya negara Indonesia pada waktu itu. Secara garis besar, peristiwa disintegrasi bangsa itu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dibagi menjadi tiga penyebab. Yang pertama itu karena perbedaan ideologi, yang kedua itu adalah karena pergolakan akibat kepentingan kelompok atau golongan, dan yang ketiga itu karena pergolakan sebagai dampak dari kebijakan sistem pemerintahan. Nah, pemicu yang pertama itu adalah karena perbedaan ideologi. Ini peristiwanya kalian bisa lihat dalam slide. Itu seperti halnya pemberontakan PKI Madiun, kemudian pemberontakan DITII, kemudian pemberontakan G30S-PKI. Kemudian pergolakan karena akibat kepentingan itu, contohnya itu adalah seperti pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil disingkatnya. Kemudian pemberontakan Andi Aziz dan pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Kemudian yang ketiga, itu adalah pergolakan karena dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia. Ini pemberontakan itu contohnya itu adalah pemberontakan PRRI Permesta. Nah, kita akan bahas mengenai satu persatu mengenai pemberontakan tersebut. Ya, jadi pembahasan kita itu adalah apa yang melatar belakangi pemberontakan itu terjadi, bagaimana peristiwa pemberontakan itu berlangsung, dan juga bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan atau pemberontakan itu sendiri. Jadi yang pertama itu kita bahas itu adalah karena perbedaan ideologi, yaitu adalah peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1908. Ya, jadi bagian pertama ini kita akan membahas mengenai pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun tahun 1948. Belakangi peristiwa PKI di Madiun waktu itu atau pemberontakan ini kita flashback dulu ke belakang sebelum terjadinya pemberontakan tersebut. Itu dimulai dari hasil dari persetujuan Renville. Ya, kalau kalian masih ingat waktu kelas 11 semester 2, hasil dari persetujuan Renville itu adalah Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia itu hanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Madura. Nah, inilah yang menjadi kekecewaan pemerintah Indonesia pada waktu itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebelum ketika kita merdeka atau pada tanggal 18 Agustusnya kita sudah menyepakati bahwa jumlah provinsi kita itu berjumlah 8. Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan atau Borneo, kemudian Pulau Sulawesi atau Celebes, Maluku, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jadi 8 provinsi yang sudah diakui ketika itu. Tetapi sebagai dampak dari persetujuan Renville, wilayah kita malahan semakin menyempit. Ya, bagian Sumatera, Jawa, kemudian juga Madura pada waktu itu.
Hal inilah yang menjadi kekecewaan beberapa pihak. Siapa yang dijadikan sebagai kambing hitam atau waktu itu adalah yang pertama Amir Syarifuddin. Waktu perjanjian Renville berlangsung, beliau yang bertindak sebagai Perdana Menteri dan beliau menyepakati hasil keputusan tersebut. Otomatis Amir Syarifuddin lah mendapatkan kecaman dari pemerintah. Kenapa bisa begitu kebijakan-kebijakan pemerintahan Amir Syarifuddin? Hal inilah pada akhirnya Amir Syarifuddin mendapatkan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya itu adalah seperti ya pemerintah itu tidak percaya lagi terhadap apa yang Amir Syarifuddin atau kebijakan-kebijakan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Nah, dampaknya pada waktu itu akhirnya Amir Syarifuddin pun melepaskan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Nah, jadi waktu itu bisa dibilang inilah cara atau jalan yang dilakukan Amir Syarifuddin karena merasa dirinya itu sudah tidak berguna dalam hal ini. Nah, dalam perkembangannya, setelah Amir Syarifuddin melepaskan jabatannya sebagai Perdana Menteri, kemudian beliau memilih menjadi partai oposisi atau memilih menjadi bagian dari oposisi dari pemerintahan. Oposisi itu artinya yang berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan waktu itu. Setelah itu, beliau kemudian mendirikan yang namanya suatu organisasi massa yang disebut dengan namanya Front Demokrasi Rakyat. Jadi Front Demokrasi Rakyat itu organisasi massa gabungan yang terdiri dari PSI, Pesindo, Partai Buruh, SOPSI, Barisan Tani Indonesia, dan juga PKI. Nah, disinilah bisa dibilang mulailah pemicu-pemicu timbulnya adanya, kalau bisa dibilang pemberontakan sih tidak, tetapi akan terjadinya perbedaan-perbedaan antara suatu kelompok tertentu yang nantinya akan membahayakan keadaan Indonesia pada waktu itu. Nah, dalam perkembangannya, pada waktu itu bisa dibilang di Indonesia juga kedatangan Musso. Musso ini adalah salah satu tokoh penting tokoh penting komunis ya. Jadi dia tuh orang komunis yang waktu itu memang sempat melarikan diri ke Uni Soviet karena beliau waktu kejadian peristiwa PKI sebelumnya dia sempat dicari-cari oleh pemerintah, tetapi akhirnya bisa melarikan diri dan juga bersembunyi. Sekembalinya dari Uni Soviet, Amir Syarifuddin melihat keadaan Indonesia juga. Ternyata bahwa keadaan Indonesia makin parah. Nah, inilah yang dicari Musso dalam hal ini, mencari Amir Syarifuddin untuk mengadakan kerjasama. Jadi waktu itu bisa dibilang kedua tokoh besar ini, yang satu komunis yang memang bertentangan dengan pemerintah, yang satu lagi ini adalah orang juga yang bertentangan dengan sikap pemerintah karena dampak dari yang terjadi peristiwa perjanjian Renville, mengadakan kerjasama. Dengan cara inilah bisa dibilang memunculkan peristiwa penting yang nantinya, termasuk juga masalah pemberontakan PKI itu sendiri. Nah, selama pemberontakan itu terjadi atau apa saja yang mereka lakukan berdua, ini bisa dibilang membuat keadaan di beberapa daerah-daerah di Pulau Jawa itu juga menjadi mencekam. Salah satunya itu adalah PKI melakukan tindakan provokasi. Kemudian juga terjadinya bentrokan antara TNI dengan sekelompok orang bersenjata di Solo. Sampai juga PKI dan juga FDR menggerakkan pemogokan besar-besaran terhadap salah satu pabrik di Delangu. Ya, jadi tujuannya supaya apa? Supaya perekonomian Indonesia atau perekonomian salah daerah tersebut menjadi kacau. Jadi kalau udah kacau, otomatis masyarakat itu akan kecewa terhadap pemerintah. Kenapa terus-terusan bisa begini? Atau kenapa sudah Belanda menjajah kembali, kemudian ada lagi pemberontakan di dalam. Inilah yang menjadikan nantinya pandangan pemerintah itu dari masyarakat itu menjadi menurun. Itulah cara melakukan suatu kelompok untuk menjatuhkan pamor pemerintah itu sendiri. Ini berikutnya itu adalah termasuk juga kota Madiun di daerah Jawa Tengah itu dijadikan sebagai pusat atau markas besar negara Republik Soviet Indonesia. Ya, jadi kedua tokoh ini kemudian mendeklarasikan adanya yang namanya negara Republik Soviet Indonesia.
Ya, kalau udah namanya, dari namanya kita sudah tahu bahwa di sini adalah negara yang memang beraliran komunis. Jadi kita bayangkan Indonesia itu sebenarnya awalnya sudah ada Pancasila sebagai ideologi bangsa, tiba-tiba ada kelompok-kelompok tertentu masuk ingin mengubah ideologi ini. Nah, inilah yang menjadikan bisa dibilang keadaan itu menjadi parah. Ya, karena akan terjadinya perdebatan ataupun akan terjadinya konflik yang berkepanjangan terutama di masyarakat. Nah, lalu apa yang dilakukan pemerintah pada waktu itu? Karena pun tidak tinggal diam. Lewat pidatonya di radio waktu itu dia menyuarakan kepada masyarakat. Dia menanyakan langsung kepada masyarakat. Kamu masyarakat, kamu mau ikut memilih siapa? Kamu mau ikut memilih musuh kah? Atau kamu mau ikut menjadi bagian dari Soekarno-Hatta, yaitu adalah Indonesia? Nah, hasilnya memang bisa dibilang masyarakat pada waktu itu, terutama di daerah-daerah Madiun, memang lebih memilih menjadi bagian dari Soekarno-Hatta. Nah, inilah dengan adanya itu, akhirnya pemerintahan Soekarno pun mau nggak mau harus melakukan penumpasan. Karena sebelumnya tindakan-tindakan yang dilakukan PKI itu bisa dibilang tindakan yang sudah berbahaya. Makanya perlu ditumpas. Waktu itu diutuslah Kolonel A. Nasution. Ya, jadi sebagai penggantinya Jenderal Sudirman waktu itu karena beliau keadaan sakit, beliaulah menjadi pemimpin waktu itu. Perjalanan Nasution menuju Madiun itu dilakukan oleh bersama tentara Siliwangi. Jadi dari arah timur Madiun, kemudian daerah-daerah di daerah sebelum menuju Madiun itu sudah dikuasai oleh TNI. Jadi TNI melakukan penekanan terhadap tentara-tentara atau pasukan-pasukan dari FDR dan juga PKI supaya mereka itu pun kewalahan. Nah, ya, akhir dari penumpasan ini pun kalian bisa lihat di sini, bisa dibilang penumpasan dilakukan TNI waktu itu cukup singkat, dan juga puncaknya itu adalah pada tanggal 31 Oktober di Ponorogo, Jawa Timur, musuh tertembak mati. Jadi musuh waktu itu tertangkap, kemudian ditembak mati di sana. Kemudian 29 Novembernya, Amir Syarifuddin pun ditangkap dan juga dihukum mati sebagai dampak dari karena dia tuh menjadi provokator dalam hal ini. Ya, jadi itulah bagaimana latar belakang hingga penumpasan pemberontakan PKI Madiun nantinya.